Ada apa dengan Johor Darul Takzim di tahun 2024 ini? Narasi yang digaungkan oleh TMJ, JDT akan jadi tim underdog tahun ini, apakah akan mempengaruhi dominasi dari JDT di Liga Super Malaysia? Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Indonesia tentunya. Selepas sekian lama nih tak buat konten di JJS YouTube channel ini. Nah, sebelumnya di awal Januari 2024 ini aku ingin cakap kepada korang semua selamat tahun baru. Dan semoga apa yang sudah direncanakan boleh terwujud tahun ini. Dan selain itu kesehatan, kebahagiaan semoga senantiasa ada pada korang semua termasuk saya tentunya. Amin. Baiklah, cukup lama aku tak update soal bola sepak Malaysia dan yang ini kaitannya dengan Johor Darul Takzim ya. Bagaimana JDT akan berproses di tahun 2024 ini seperti apa. Nah, semingguan yang lalu ada statement dari official Johor terkait rencana JDT di tahun 2024 ini. Setelah membelanjakan sejumlah uang yang besar untuk proyek bola sepak termasuk infrastruktur bola sepak dalam tempo 6 hingga 7 tahun yang lepas, klub bola sepak Johor Darul Takzim perlu membuat penstrukturan keuangan bagi memastikan kelangsungan jangka panjang. Klub telah memutuskan untuk mengurangkan perbelanjaan sebanyak 30-40% ya, 40% untuk memperolehkan proses tersebut. Kami tidak akan membelanjakan uang, kami akan mengurangkan perbelanjaan kami. Harimau Selatan akan melakukan transformasi klub yang akan menyaksikan beberapa perubahan membabitkan kaki tangan menjelang musim 2024 dan 2025. Ini termasuk para pemain dan staf teknikal yang akan dilepaskan oleh klub. Nah, ini semingguan yang lalu statement dari JDT yang akan memangkas habis ya. Kalau sampai 40% itu berarti hampir setengahnya ya. Jadi pengeluarannya itu dipangkas hampir setengahnya dengan melepas pemain-pemain dan juga staf-stafnya. Ya, tentu saja itu mungkin lini yang dipertimbangkan jadi karena menguras uang yang besar ya, karena untuk operasional, untuk gaji dan segala macamnya. Nah, beberapa selepas itu ya, sehari atau 2 hari selepas statement dari official Johor, keluar juga sebuah statement lagi terkait nama-nama yang keluar dari JDT. Aku pun sempat dikirimkan update-nya oleh temanku dari Malaysia ya. Terima kasih dan selamat maju jaya. Klub bola sepak Johor Darul Takzim JDT ingin mengucapkan terima kasih dan selamat maju jaya kepada barisan kejuru latihan, pemain dan kaki tangan yang akan meninggalkan klub. Harimau Selatan sedang melakukan transformasi yang memperlihatkan klub mengurangkan perbelanjaan sehingga 30-40% disebabkan keperluan untuk penstrukturan semula keuangan bagi memastikan kelangsungan jangka panjang klub. Klub telah membelanjakan sejumlah uang untuk proyek bola sepak sepanjang 6 hingga 7 tahun ini. Antara yang meninggalkan klub termasuk ketua juru latih Esteban Solari ya, Coach Tano keluar dari JDT, Rodrigo Barrios, Antonio Mateos, Antonio Gavilan dan Dr. Leandro Pinero dan barisan kejuru latihan. Pemain seperti Aidil Zafwan, terus Eskunan Lan, Ahmad Hazwan Bakri, Adam Nur Azlin, Leandro Velasquez, dan Diogo Luis Santo juga akan meninggalkan klub selepas lama berkhidmat untuk klub ya. Ini nama-nama yang kalau kita tengok ya, player asing macam Diogo dan juga Leandro Velasquez, walaupun sudah berumur, ini tentu kita tahu mereka pasti punya gaji yang besar ya. Ini mungkin keputusan yang bijak dari JDT ya, karena untuk memangkas ya pengeluaran yang besar. Dan kalau kita tengok juga macam Diego dan Velasquez juga sudah ada di posisinya, sudah ada yang jadi pemain inti yang lain ya. Jadi ini tak jadi masalah harusnya. Dan nama-nama yang lain juga yang secara menit jarang mendapatkan bermain lah di JDT ya.
JDT juga ingin mengucapkan selamat maju jaya buat pemain yang akan dipinjamkan keluar seperti Oscar Aribas, Syafiq Ahmad, Safawi Rashid, Ahya Rashid, dan juga Hasik Nazli. Luaskan kuasamu Johor. Nah ini dipinjamkan kemungkinan aku tak tahu update yang mana, tapi kemungkinan mungkin untuk masalah salary akan ditanggung oleh klub yang meminjam ya, kita tahu. Ini tentu akan mengurangi beban pengeluaran dari JDT ya. Kemudian selepas itu ya ganti hari lagi ada update juga terkait siapa yang menggantikan Coach Tano. Hector Bidoglio yang sebelum ini menjadi pengarah technical club dan penasihat pasukan utama akan kembali sebagai ketua jurulatih Harimau Selatan. Beliau akan dibantu oleh Pablo Richetti yang juga penolong jurulatih musim lepas dan penolong jurulatih baru dari Argentina. Selain beberapa jurulatih termasuk kaki tangan kecerdasan dan perubatan yang akan menyertai klub pada musim hadapan. Aidil Zafwan juga akan menyertai barisan kejurulatihan Hector ya. Jadi Aidil nih naik ke juru latih ya. Mungkin asisten atau apa aku tak tahu ini. Hector pernah berkhidmat seketika sebagai ketua juru latih JDT dan Julai November 2022 sebelum menjadi pengarah teknikal JDT, beliau telah membimbing Harimau Selatan menjadi juara Piala Liga Super, Piala Malaysia dan juga Piala FA pada tahun lepas. Hector memulakan karir kejurulatihan dengan klub Argentina Newell's Old Boys. Beliau sebelum ini pernah menjadi juru latih dalam division teratas di Argentina, Peru, Ekuador. Beliau juga pernah bersama beberapa klub Spanyol seperti Real Madrid, Barcelona, Sevilla, dan juga Real Betis dan telah berguru dengan pengurus terkenal Marcelo Bielsa ya ketika bersama-sama pasukan kebangsaan Chili pada 2009. Nah, kita tak meragukan lah ya kualitas dari Marcelo Bielsa. Ternyata Bidoglio ini pernah bekerja sama dengan sosok legend tersebut. Nah, bagaimana? Apakah dengan strategi JDT yang nampaknya tidak akan ada transfer-transfer yang besar ya di musim 2024 ini karena ada pemangkasan soal keuangan dan juga pengeluaran yang besar. Apakah ini akan mempengaruhi dominasi JDT di 2024 ya? Langsung saja menurut aku sih tidak terlalu berpengaruh ya, tidak terlalu berpengaruh karena nama-nama yang tadi dikeluarkan pun itu kalau pemain lokalnya jarang mendapatkan menit bermain, secara umur juga beberapa punya umur, yang dipinjamkan pun itu juga masalahnya Safawi, Ahyar ya, Ahyar lebih sering mendapatkan menit berbanding Safawi ya, tapi nama yang lain juga tidak selalu starting 11. Jadi menurut aku ini tak akan menjadi soal untuk JDT untuk terus berpacu atau dalam mempertahankan gelar juara di musim 2024. Jadi ada kesempatan untuk tim-tim di luar JDT ini untuk mendekati, tapi untuk menggeser dominasi menurut aku belum boleh lah untuk musim ini. Kita sambil melihat nanti pergerakan klub-klub lain macam apa ini yang patut kita tunggu. Dan bagaimana dengan rencana JDT yang memangkas 30-40% pengeluarannya ya, itu mungkin adalah pilihan yang realistis ya, walaupun kita tahu JDT klub kaya di bawah TMJ, tapi dengan waktu yang lama kalau pendapatannya tidak sebanding dengan pengeluaran, di situ juga disampaikan kaitannya dengan tiket yang sudah murah tapi stadium juga belum penuh, itu juga ini kaitannya dengan pendapatannya yang tidak bisa dimaksimalkan secara penuh ya, ada tapi mungkin itu belum ini ya. Jadi menurut aku ini langkah yang realistis ya, dan untuk tetap bersaing kita tunggu lagi apakah ada cara-cara lain, apakah nanti akan banyak player muda yang diorbitkan. Ini menariklah untuk kita ikuti sepak terjang JDT di musim 2024 ini. Nah mungkin itu dari saya, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Semoga lebih konsisten lagi saya buat konten seputar bola sepak Malaysia, khususnya JDT dan yang lain. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Dah.